Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan podcast kita. Podcast naon ngaranna? Bang Bung Hideng Podcast bersama beberapa tokoh. Pertama ada tokoh politik, pengamat politik. Biasanya tokoh PD. Oh iya. Tokoh-tokoh pemuda di Gunung Sari. Ada dialog pemuda, dialog kebangsaan, lebih khusus lebih kecil lagi dialog kedesaan, kelemburan. Mungkin buat di awal bisa dibilang terdapat permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar, lingkungan sekitar, baik itu masalah tenaga kerja, pemuda tak kerja, juga masalah industrialisasi serta dampaknya terhadap pertanian. Mungkin selengkapnya akan kita bahas dari Akang Dadang terlebih dahulu, mungkin Kang. Ya, sebetulnya Desa Gembor, kalau kita berbicara Desa Gembor lebih kecil ya, Kabupaten Subang mengalami masa di mana diuntungkan dengan kepadatan penduduk dan perusahaan di wilayah ibu kota, kemudian merembes ke daerah-daerah seperti Karawang, Cikarang, terus kemudian Purwakarta, dan sampai di Subang. Hari ini Subang yang lagi menjadi primadona bagi para investor lah, dan lebih mengerucut lagi ke wilayah desa kita di Desa Gembor. Artinya Desa Gembor menjadi salah satu pilihan zona industri yang saat ini juga tengah proses pembangunan, menjadi proses pembangunan salah satu perusahaan. Ini grup perusahaan besar, perusahaan Taiwan kalau berdasarkan informasi yang didapat, yang seharusnya ini menjadi salah satu jawaban dari masih tingginya angka kemiskinan yang didukung atau disebabkan oleh faktor pengangguran gitu. Ini kan bisa menjadi salah satu jawaban dengan kehadiran industri, meskipun banyak ditentang karena mungkin banyak merubah atau mengganti lahan pertanian menjadi lahan industri. Cuman dari sisi positifnya seharusnya si industri ini bisa menyerap lapangan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja dari warga lokal. Kenapa? Karena di sana akan membutuhkan banyak orang. Selain dari itu, bukan hanya tenaga kerja, artinya bisa jadi rumah-rumah warga atau warga-warga yang punya kontrakan itu juga bisa terserap anggaran rumahnya. Kemudian warung-warung bisa berkembang yang jualan-jualan. Artinya banyak peluang. Hanya mungkin ada beberapa persoalan. Pertama, bagaimana komitmen perusahaan itu terhadap pemerintah di level desa. Tetap kuncinya ada di level pemerintahan. Bagaimana dia mau apa tidak berkomitmen dengan pihak perusahaan. Kalau misalkan 8.000 tenaga kerja, secara praktis mungkin orang di Desa Gembor kurang dari 6.000 atau bahkan bisa jadi 8.000-an lah. Hanya usia produktif yang dia kerja di perusahaan itu kan berapa? Nah, ini kan harus dilihat juga. Ada potensi-potensi orang luar akan datang ke Desa Gembor, akan kerja di Desa Gembor, dan mungkin akan mengontrak di sekitaran perusahaan yang ada di Desa Gembor. Ini menjadi peluang besar. Hanya saja, lagi-lagi saya mengatakan, peluang besar ini kalau tidak dimaksimalkan, kalau tidak dilihat sebagai peluang yang sangat positif, itu hanya akan jadi peluang, tidak akan menjadi sesuatu. Kalau ke dalam sepak bola tidak akan menjadi gol.
Ini kalau klub Barcelona menciptakan banyak peluang tapi tidak pernah menciptakan gol. Nah, kira-kira begitu lah. Atau klub yang lain mungkin. Nah, saya kira perlu di pemerintahan desa, di sini juga ada Bapak Ketua BPD tentu Iya, saja mungkin nanti yang akan jelas. ya, yang bisa ini harusnya ada nih. Harusnya ada komitmen yang bagus di pemerintah desa terkait dengan tenaga kerja. Hari ini oke lah, pada proses pembangunan kita akan bertanya, banyak akan bertanya, apa yang didapat oleh desa? Kalau kita mau flashback ke belakang terkait dengan komitmen-komitmen, apa yang Desa Gembor dapat apa nih dari proses pembangunan ini? Sudah berjalan berapa puluh 70% kah? Dari 70% pembangunan sudah dapat apa? Apa yang dibangun oleh Desa Gembor dari hasil pembangunan itu? Ini kan harus kita tanyakan juga. Artinya pemerintah Desa Gembor memang benar-benar ditunggu ketegasannya, juga langkah-langkah solutifnya, langkah-langkah kebijakannya terhadap investor. Apa yang akan kita dapatkan? Peluang apa yang kita akan maksimalkan? Apa yang bisa diberikan terhadap masyarakat Desa Gembor? Saya kira itu dari saya sebagai salah satu masyarakat Desa Gembor yang ada di Desa Gembor, yang bisa setidaknya menggambarkan ketika bicara peluang positif dan negatif, ya namanya juga sesuatu pasti ada positif dan negatif, dan saya ngelihat ya karena ini sudah jadi, kita ambil dampak positifnya aja dan kita minimalisir dampak negatifnya. Seperti itu Pak. Dipersilakan Pak Uji. Siap. Terima kasih kepada Adadang sebagai perwakilan dari pemuda yang resah dan juga resah gelisah. Sebenarnya tadi dari pemaparannya ada beberapa peluang-peluang yang mestinya bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai warga Desa Gembor, khususnya juga di pemerintahannya. Pun juga sebenarnya keuntungan atau peluang ini bisa dimaksimalkan ketika memang ada pengelolaan pun kebijakan-kebijakan dan juga MOU yang harusnya itu bisa diambil peluangnya oleh pemerintahan desa selaku pengelola di lingkungan setempat. Nah, karena kebetulan di sini juga sudah ada dari Ketua BPD, ada Kang Suhe. Ada Kang Suhe dari Ketua BPD. Mungkin ada beberapa pertanyaan, Kang. Desa Gembor sejauh ini dapat apa dari pembangunan industri ini? Terus apa kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat mengingat banyak peluang yang harusnya bisa dimanfaatkan? Itu mungkin dua pertanyaan yang tadi dilontarkan di keresahan. Lontar Institut. Pun juga sejauh ini pemerintah sudah melakukan apa aja mungkin, Kang? Oke. Mangga. Siap, terima kasih Pak Uji dan rekan-rekan. Kita sedang membahas isu yang ini sebenarnya menjadi daya tarik untuk dibahas gitu. Berkenaan dengan, saya tidak dulu menjawab pertanyaan ya, mungkin saya sedikit ingin mengurai dulu terkait industrialisasinya, karena ini satu hal menarik untuk kita semua memahami gitu, bahwa industrialisasi di Kabupaten Subang ini menjadi suatu keniscayaan. Dengan adanya Pelabuhan Patimban ini yang menjadikan Subang menjadi seksi, wilayah yang seksi untuk investasi masuk di Kabupaten Subang. Nah, sehingga bahwa adanya industrialisasi ini semua berharap adanya dampak yang positif gitu. Dan industrialisasi di Subang ini tidak lagi bisa dihindarkan. Sebelumnya memang secara pribadi saya juga merasa pesimis dengan masuknya industri di Subang, karena secara potensi dengan geografis yang ada, bahwa Subang itu kan lebih berpotensi terhadap sektor pertanian, perikanan dan lain sebagainya. Nah, ketika munculnya Patimban, sehingga ini merubah tatanan yang tadinya masyarakat kita adalah masyarakat agraris, kemudian kita
diharuskan untuk terjun ke industrialisasi. Dan sekali lagi ini tidak bisa kita hindarkan. Nah, saya kemudian menyambut baik adanya industri di Desa Gembor dengan berbagai macam efek positif dan negatifnya gitu. Karena industrialisasi ini bentuk suatu kemajuan suatu daerah gitu. Kalau hanya pertanian itu saya kira biasa-biasa saja gitu. Jadi industrialisasi industri yang ada di Desa Gembor harusnya kita semua menyambut baik adanya industri ini gitu. Nah, terkait pertanyaan apa yang menjadi impact adanya industri di Desa Gembor, kita ambil sisi positif. Pertama, dengan adanya industri maka secara hitung-hitungan itu akan ada penyerapan tenaga kerja yang mungkin bisa jadi ini suatu keuntungan untuk suatu daerah yang ada atau terdampak dari industrialisasi atau dampak dari industri. Adanya perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik tentu ini membutuhkan tenaga kerja yang tadi dibilang juga mungkin untuk satu perusahaan yang ada di PT Mailon atau kawasan industri Taipa Jaya ini kan untuk satu perusahaan yang sudah hampir 80% rampung pengerjaannya ini kan digambarkan akan ada sekitar 8.000 tenaga kerja. Nah, tentu ini yang menjadi dampak baik gitu. Tapi perlu juga difikirkan bahwa jangan sampai adanya industrialisasi ini yang tidak termanfaatkan oleh warga sekitar. Atau tetap saja dengan adanya pabrik atau industri yang di Desa Gembor, yang pengangguran tetap jadi pengangguran gitu. Yang petani itu malah kesusahan dengan adanya industri gitu. Kan itu yang tidak kita inginkan. Saya berani bilang, bahkan ini perlu diketahui juga oleh pemerintah daerah ya, bahwa di Desa Gembor ini secara potensi, jangankan ada industri, tidak ada industri, itu sudah cukup memberikan penghasilan untuk masyarakat yang sekitar yang dia berani untuk bekerja, mau bekerja, dan tanpa ada ijazah sekalipun. Untuk masyarakat Desa Gembor hari ini tanpa adanya industri bisa menghasilkan 100 sampai 200 ribu per hari. Itu dengan konteks pemuda yang tidak memiliki ijazah. Dari mana itu semua dia dapatkan? Pertama, dengan potensi perikanan, banyaknya balong-balong, kolam-kolam ikan yang kemudian ini menjadi nilai ekonomi untuk masyarakat Gembor. Itu sudah tidak membutuhkan ijazah. Asal seorang itu mau untuk bekerja 100-200 ribu itu sudah bisa didapatkan. Nah, ini juga yang harus jadi pemikiran bersama, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah desa, ataupun teman-teman pemuda di Desa Gembor gitu. Jangan sampai ketika ada industrialisasi yang kemudian berdampak terhadap sektor perekonomian masyarakat, katakanlah petani ikan ini dengan ada industrialisasi terdampak, yang tadinya si petani ikan ini bisa panen dalam 1 tahun 4 kali, 3 sampai 4 kali, dengan adanya dampak kemudian hanya 1 tahun itu hanya 2 kali, ini kan membunuh perekonomian masyarakat di tataran petani perikanan ini. Nah, jadi ini juga perlu andil besar dari pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah desa itu mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Industrialisasi tetap harus jalan, tapi tidak juga membunuh perekonomian yang ada di masyarakat gitu. Sekarang kita masuk ke saya akan menjawab apa yang ditanyakan tadi terkait desa sudah dapat apa gitu kan dengan adanya industrialisasi. Tapi sebelumnya desa sudah melakukan apa mungkin yang udah dilakuin oleh pemerintah desa sebelumnya? Dalam menyambut industri ini yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan oleh desa terkait adanya industri, memang ada beberapa
pesan-pesan yang atau harapan-harapan yang disampaikan juga kepada pihak perusahaan gitu. Karena mau tidak mau meskipun secara izin dan lain sebagainya itu diurus langsung oleh pusat, tapi pihak perusahaan pasti ada etika atau istilahnya datang ke desa untuk melakukan dialog dan komunikasi melalui sosialisasi yang ada. Jadi sebelumnya ada harapan-harapan dan permintaan-permintaan dari pemerintahan desa yang disampaikan kepada pihak pengusaha. Salah satunya agar pihak perusahaan itu memprioritaskan masyarakat desa untuk ikut andil dalam proses pembangunan. Baik pembangunan fisik yang hari ini sedang berlangsung ataupun nanti ketika pasca berdirinya pabrik di kawasan PT Taipa. Jadi pihak pemerintah desa meminta agar memprioritaskan penduduk setempat, penduduk sekitar untuk bisa menjadi pegawai-pegawainya gitu, sesuai dengan bidang-bidangnya yang ada. Seperti itu. Terus Pak Uji. pertanyaan selanjutnya, sudah dapat apa dengan yang dilakukan sejauh ini? Nah, Sebagai mitra kritisnya pemerintah desa kan tentu pasti melakukan pengawasan-pengawasan. iya. Oke, terkait desa sudah dapat apa? Mungkin sebelumnya juga kita sudah melakukan upaya-upaya bagaimana kita, pemerintahan desa, BPD dalam hal ini dengan pemerintahan desa itu untuk ikut memikirkan masyarakat desa dalam hal apa? Bahwa kita mencari impact dengan adanya industri yang ada di desa Gembor ini, baik pra berdirinya industri ataupun pasca. Nah, dalam hal bagaimana ikut andil dalam pra adanya industri, karena kan ada fase-fase di mana ini kan kita lahan kosong kan di desa Gembor ini, yang kemudian tanah sawah dan tanah perkebunan yang kemudian disulap menjadi industri, itu kan tentu ada suatu proses. Nah, di sana kita titipkan bahwa BPD dengan pemerintahan desa Gembor itu kepada pihak pengusaha agar ikut melibatkan masyarakat desa Gembor dalam proses pembangunan gitu, baik pembangunan fisik kayak misalkan kan membangun gedung-gedung pabrik, yang berkaitan dengan pembangunan fisik di perusahaan itu gitu. Itu kita sudah menyampaikan bahwa harus ada keterlibatan gitu, karena kan secara potensi masyarakat yang bekerja dalam hal pembangunan kayak gitu itu kan ada juga gitu di desa Gembor. Jadi itu yang kita titipkan ke pengusaha yang ada, seperti itu. Sampai pada poin sebenarnya gini, tapi jadi sampai pada poin pemerintah daerah, memang pemerintah desa khususnya sudah membentuk namanya kelompok kerja atau sering kita namakan dengan Pokja. Itu untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan pabrik lah katakanlah, pabrik. Ide dasar mungkin, ide dasar Pokja ini kenapa sampai terbentuk tuh? Karena tadi komitmen yang tadi dibilang bahwa harus ada andil dari masyarakat yang dijembatani oleh kelompok kerja. Gitu. Tentu saja mereka juga ikut mengawasi bahasanya, ikut mengawasi juga merekrut. Walau pada prosesnya memang kelompok kerja ini kan diharapkan menjadi salah satu jembatan antara masyarakat, baik itu masyarakat maupun pemerintah desa secara umum, juga dengan perusahaan. Prosesnya seperti itu, dan isi Pokja ini juga multi organ ya, ada dari desa, ada dari Karang Taruna, tokoh, juga mungkin bisa dibilang ada dari LSM mungkin aja. Artinya semua berkumpul di situ. Hanya apakah kemudian
itu sudah berjalan efektif. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan bersama-sama sebenarnya. Artinya itu yang perlu kita pertanyakan, yang menjadi pertanyaan saya. Dengan hadirnya industri, pabrik di kawasan kita, adanya Pokja yang sebagai jembatan, tapi sampai sejauh ini saya melihat tidak ada efek terhadap desa itu sendiri. Apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah berhasil, katakan? Buah apa yang didapat? Apakah hanya sekedar melihat saja, atau memang sudah menghasilkan? Ini yang sejauh ini belum didengar. Sementara era hari ini adalah era media sosial, semua orang bisa mengakses. Ya, internet sudah masuk gembor lah, saya kira masuk gembor kan. Kira aku di gembor wah sinyal internet banyak weh. Ayah tower, udah ada tower. Alhamdulillah. Tower. Kita tidak pernah tahu kan di daerah orang lain soalnya. Artinya dengan akses internet harusnya desa harusnya mulai terbuka, memberikan report mau di Facebook ya, atau bikin web sendiri. Itu kan banyak sarjana, banyak apa. Tapi tidak pernah, nggak tahu, mungkin terlalu sibuk dengan memikirkan hal-hal yang lain. Saya sih positive thinking, kita positive thinking aja. Mungkin kesibukan yang lain, apakah pencegahan COVID atau segala macam, musim pandemi kan, Bagi-bagi bansos ya. sehingga terus sangat repot. Memang harus kita akui lah, mungkin sangat repot desa itu. Ya kan, pandemi. Pandemi. Jadi saking takutnya karena faktor pandemi, tidak ada proses pekerjaan yang dilakukan. Kira-kira begitu. Bisa jadi kan begitu ya. Protokol lah. Protokol menjaga Prokes. supaya tidak terjadi penumpukan banyak orang kan ya. Sehingga ke kantor pun jarang. Lepas saja. Kalau kita rumusnya pakai orang gembor itu, ada atau tidak ada desa, orang desa hidup. Memang benar. Tapi manajemen, apakah orang juga memikirkan jalan? Kan mereka dipercaya menjadi kepala desa, mungkin juga perangkat-perangkatnya, dan merekrut itu untuk memperhatikan, karena tugas fungsi pemerintah kan otomatis mengayomi masyarakat, menuntun, membuat nyaman, bukan membuat gelisah. Nah, ini kan membuat gelisah kan gitu. Nah, ini yang harus kita soroti bersama. Pokja selama ini bekerja, selalu nongkrong lah di tempatnya, di tempat proyek. Tapi apakah kemudian itu berdampak pada pembangunan desa? Saya belum melihat sejujurnya. Atau saya terlalu sering di luar? Jangan-jangan terlalu sering di luar. Atau Pak Ujang yang selama ini ngotak ngomong di lembur ya gitu. Yang di kampung siapa coba yang Kalau sering? misalkan saya dari Departemen Pemuda Desa Takerja yang didelegasikan juga di Karang Taruna gitu. Bahwa hari ini saya juga sangat berharap minimalnya itu ada informasi lah terkait adanya industrialisasi dan peluang-peluang yang memang harus kita masuk di dalamnya gitu ya. Tapi memang kita harus akui, Geng, ada informasi 150 ada per bulan. informasi. Iya. Ya, cuma Itu informasi. dalam hal itu kan ada peluang-peluang yang memang besar harusnya. Namun sejauh ini kan belum ada gitu. Apakah mungkin setertutup itu gitu? Ataukah emang kita juga jarang menyambut gitu informasi itu, dan mungkin keenakan juga gitu. Nah, harapannya ada keterbukaan, karena banyak juga temuan-temuan yang memang saya dengar gitu dari luar dan sosmed, itu banyak peluang keluar gitu, dalam hal ketenaga kerjaan atau apa itu. Bahkan ada teman saya ya yang di luar desa itu sampai ada tawaran kalau misalkan ingin masuk ke perusahaan tersebut itu harus
membayar administrasi dengan angka yang memang dikeluarkan sebesar 6 juta. Sejauh ini kita kan lebih dekat gitu. Iya. Tapi nggak ada informasi seperti itu. Gitu. Keluar sudah banyak Kalau informasi. keluar sudah ada. Dan Oke, itu betul. sumbernya dari wilayah Desa Gembor, penawarannya. Oke, sebelum jauh ke masalah perekrutan, Iya. berarti kan Pokja ini di dasarnya menyembati masyarakat. Dia adalah mandataris masyarakat berarti kan. Iya. Jelas. Tentu juga berkewajiban untuk menyampaikan segala kerjanya kepada masyarakat. Tapi Simpel mungkin kayak kalau gitu. sifatnya ketua BPD bisa ini, Pak Ya, Suenda untuk bisa menjelaskan hubungan apakah itu hukumnya ad mungkin. hoc, Nah. ya apakah apa, karena saya dengar, karena waktu itu juga saya ikut rapat dalam pembentukan itu, walaupun memang dari hasil rapat itu banyak sekali perubahan. Dari hanya 15 orang, Untuk personal ya, personil. personil 15 orang, Iya. itu bersama jadi 18. Kemudian dari 18 itu banyak yang lari Terbirit-birit. terbirit-birit keluar. Karena Iya, mungkin iya. tertutup seperti perusahaan yang hari ini dibentengi, Pokja pun membentengi diri sendiri. Ya. Tapi memang wajar karena yang mengisi manusia bisa bereproduksi mungkin. Jadi bisa dibilang wajar mungkin ya. Jadi Bisa membelah memang diri. unik memang ini Pokja ini. Saya nggak tahu sekarang personilnya siapa saja itu, tapi dulu tuh bapak ini juga salah satu Pokja. Salah satu di Pokja. Ada teman-teman dari Gunung Sari itu juga, kalau nggak salah ada 5. Personil Pak Pokja. Sugenda, Pak Asep, Pak Denny, Pak Kacung. Pak Cahyana sama Pak Syuta. Pak Syuta. 5. Yang tersisa kalau nggak salah hanya 2. 3 orang nggak kuat. Nggak tahu apakah terlalu nyaman jadi dia keluar dari zona nyaman atau memang dia menyelamatkan diri. Itu kan Konteks menyelamatkan diri, wah berarti bahaya ini. ada apa? Ada apa? Atau memang tidak terbagi tugas maksudnya. Iya. Tidak terbagi itu saya tugas apa gitu kan. Masa saya di luar pagar terus gini kan capek juga. Kita nggak tahu. Nah, itu yang menurut saya agak harus dibahas juga. Informasi-informasi kekinian Pak Suenda. Siap. Memang Apakah geliatnya seperti apa? memang ironi di zaman teknologi informasi yang semakin terbuka, informasi bisa dikonsumsi siapa aja, tapi di satu sisi ternyata di dekat kita juga informasi yang tersendat. tertutup, Iya. tersendat. Ya mungkin memang zaman di lingkungan kita khususnya belum 4.0 mungkin Bukan masih sih. 1.0 Saya sih melihatnya 1.0 lah kayaknya nggak punya kuota mungkin satu. mungkin. Atau mungkin gaptek Pak. Oh bisa Dia bisa. nggak pernah bikin status atau apa kan gitu. Artinya tidak bisa ngetik handphone biasa yang titit sekarang kan sudah berubah pada touchscreen Oke, Digital. digital gitu. Nah khawatir handphonenya juga masih Nokia 3310 kan kita tidak tahu kan. Syukur kalau sudah touchscreen. Tapi sebelumnya Pak, jarak dari kantor desanya ke masyarakat itu radiusnya jauh atau gimana? Sampai susah banget harus lewat handphone terus. 5 km Pak. Oh, maksudnya Enggak lah. 2 km Ya 410 mil apa jangan-jangan.